Apalagi kalau dilihat dari sisi pengalaman ya, dia juara Liga Inggris, Liga Champion, bermain di bawah asuhan Pep Guardiola. Jadi dia bisa menularkan mentalitas positif di ruang ganti. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di Cerewetin Inter hari ini teman-teman akan ada pengumuman giveaway ya. Sejauh ini gua masih utang 3 pengumuman nih. Untuk giveaway yang pertama adalah tebak skor Inter lawan Atalanta senilai Rp100.000. Untuk giveaway yang ini disponsori oleh salah seorang teman kita, Interisti dari Kalimantan Barat. Kemudian giveaway yang kedua adalah giveaway kalender Inter untuk 2 jawaban terbaik. Nah, untuk giveaway ini disponsori oleh salah seorang kawan kita, Interisti dari Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah giveaway Rp100.000 untuk tebak skor Inter lawan Milan final Supercoppa. Namun teman-teman, untuk tebak skor yang ini tidak ada yang menang ya, karena Inter kalah. Oleh karena itu hadiahnya akan gua alihkan untuk tebak skor lainnya, yaitu tebak skor pertandingan dini hari nanti, Inter melawan Bolonya. Silahkan teman-teman langsung ikutan saja. Informasi lebih lanjut bisa dilihat di Instagram gue @cekinggita. Oh ya, untuk tebak skor Inter Bolonya disponsori oleh salah seorang kawan kita lagi dan lagi dari Interisti Kalimantan Barat. Untuk undiannya teman-teman akan ada di akhir konten ini. Sekarang kita cerewetin dulu berita-berita menarik dari tim kesayangan kita, yang dini hari nanti jam 2.45 waktu Indonesia bagian Barat akan ada lanjutan Serie A ya, melawan Bolonya. Dan di pertandingan ini Inter dipastikan akan kehilangan beberapa pilar. Yang pertama adalah Jan Bisek, ini cedera ya di partai final Supercoppa. Dia harus absen selama kurang lebih 2 sampai dengan 3 minggu. Jadi dia akan absen sepanjang Januari ini. Lalu kemudian cedera lainnya adalah 2 pemain pilar kita di lini tengah, yaitu Hakan Çalhanoğlu dan Mkhitaryan. Ini sungguh tragis teman-teman. Hakan Çalhanoğlu kemarin baru saja tes medis ya, dan di sini dikatakan bahwa dia harus beristirahat selama kurang lebih 2 sampai dengan 3 minggu. Jadi dia baru akan merumput lagi di awal Februari. Hakan Çalhanoğlu akan kejar-kejaran dengan waktu untuk bisa tampil di pertandingan pertama bulan Februari, yaitu Derby della Madonnina. Sementara itu untuk Mkhitaryan teman-teman, dia juga absen di pertandingan lawan Bolonya. Tetapi kemungkinan besar untuk pertandingan berikutnya lagi di akhir pekan depan melawan Empoli, Mkhitaryan sudah bisa tampil. Nah, sebagai catatan teman-teman, cedera Hakan dan Mkhitaryan ini adalah tanda bahaya yang harus segera dibaca ya oleh Marotta dan juga Inzaghi. Karena untuk Mkhitaryan contohnya ya teman-teman, ini adalah cedera pertama dia setelah terakhir kali dia mengalaminya 1,5 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya sepanjang musim lalu Mkhitaryan tidak pernah absen gara-gara cedera. Kemudian yang lebih parah lagi adalah Hakan Çalhanoğlu teman-teman. Musim ini ya, baru setengah jalan, baru setengah musim berjalan, Hakan Çalhanoğlu sudah absen 4 kali gara-gara cedera. Kalau gue lihat-lihat, Hakan Çalhanoğlu di musim ini jadi mirip seperti Brozovic ya di akhir karirnya bersama Inter. Jadi langganan banget cedera. Jadi sepertinya menurut gue nih ya, Marotta dan Ausilio jangan lagi sekedar mencari pelapisnya Hakan, tetapi yuk mulai segera cari penggantinya Hakan untuk musim depan. Itu tadi adalah beberapa pemain kita yang akan absen karena cedera di partai lawan Bolonya. Namun di satu sisi untuk Pavard dan Thuram sudah bisa kembali merumput ya. Bahkan di pertandingan terakhir lawan Venezia, keduanya juga sudah bermain di babak kedua. Lalu kemudian untuk center back kita yang berusia 212 tahun ya, Acerbi juga masih akan absen di partai lawan Bolonya. Tetapi kemungkinan besar dia sudah bisa kembali merumput di partai lawan Empoli. Gue lihat-lihat di beberapa foto latihan terakhir sudah ada Acerbi. Sumpah ya teman-teman, di bulan Januari ini sekarang kita krisisnya adalah krisis lini tengah. Kalau di 2 bulan terakhir kita kan krisisnya lini belakang tuh gara-gara Pavard dan Acerbi cedera. Namun saat itu dengan luar biasanya kita berhasil melalui pertandingan demi pertandingan dengan baik. Karena Jan Bisek dan De Vrij akhirnya step up ya, menunjukkan diri bahwa mereka bisa diandalkan manakala Acerbi dan Pavard berhalangan tampil. Ya semoga untuk bulan Januari ini pemain-pemain kita di lini tengah juga pada step up ya, layaknya De Vrij dan Bisek di lini belakang. Berarti dalam hal ini kita sangat berharap di bulan Januari ini Zielinski dan Aslani bisa step up ya, bisa unjuk gigi menunjukkan bahwa mereka bisa diandalkan
ketika dua pemain utama kita, Mkhitaryan dan Calhanoglu cedera. Dan menurut gua ini adalah saat yang tepat untuk Aslani unjuk gigi ya. Kapan lagi dia bisa bermain rutin dalam waktu 1 bulan? Dan kebetulan di Januari ini lawan kita juga relatif tidak terlalu sulit. Jadi kalau sampai Aslani menyia-nyiakan kesempatan ini bermain buruk di Januari, wah ya udah pasti sih di akhir musim akan dilepas. Lalu kemudian lanjut teman-teman, kita cerewetin berita Mercato. Wah, yang paling hot tentu saja tentang Fratesi. Ini Gazzetta mengatakan bahwa Inter telah menetapkan harga 30-40 juta ya untuk Fratesi. Namun ada harga khusus apabila Juve dan Napoli berminat, karena ini dikatakan bahwa kedua klub tersebut berminat. Nah, untuk dua rival ini, Marotta menetapkan harga khusus yaitu 70 juta. Kemudian kalau berita Sky Sport mereka bilang begini, Roma sudah mengajukan langkah resmi yaitu peminjaman plus wajib tebus di angka 30-35 juta. Bayarannya akan dicicil. Kemudian Roma juga akan melepas Cristante dengan status pinjaman sampai dengan akhir musim. Di sini dikatakan bahwa sebetulnya Roma ingin menawarkan Pellegrini, tetapi Pellegrini tidak mau dilepas di pertengahan musim ini. Oleh karenanya Roma menawarkan Cristante. Dan sebelumnya Roma juga sempat menawarkan nama Zalewski ya, tapi Inter menolak. Kalau dari sisi Inter teman-teman, ini beberapa media mengatakan bahwa Inter tertarik mau-mau aja nih dengan Cristante karena dianggap cocok ya untuk menjadi pengganti sementara Fratesi sampai dengan akhir musim nanti. Cristante dianggap memiliki karakteristik yang sama ya dengan Fratesi, yaitu gelandang fisikal. Namun satu lagi kelebihan dari Cristante adalah dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan juga center back. Dan berarti dalam hal ini Cristante sangat cocok dengan kebutuhan Inter ya, yaitu satu, gelandang fisikal pengganti sementara Fratesi, dan yang kedua pemain yang bisa mengisi posisi center back tengah, bisa menjadi backup dari Acerbi dan De Vrij yang mulai sering cedera. Selain nama Cristante, sebetulnya ada beberapa nama lainnya yang diisukan akan menjadi pengganti Fratesi ya. Salah satunya adalah Sergej Milinkovic-Savic. Akan tetapi Marotta menegaskan bahwa dia tidak akan mencari pengganti Fratesi secara tergesa-gesa. Nah, uang dari hasil penjualan Fratesi akan digunakannya di musim depan ya untuk mencari gelandang baru, dan target utamanya adalah Ricci yang bisa bermain di dua posisi. Selain bisa bermain di posisi regista, juga bisa bermain di posisi box to box midfielder. Kemudian lanjut berita berikutnya lagi teman-teman. Ini beberapa media Inggris seperti The Sun dan Mail Sport mengatakan bahwa Inter siap menyalip Milan dalam mendapatkan fullback veteran Manchester City, Walker. Sebelumnya dikatakan bahwa Milan tinggal selangkah lagi merekrut Walker ya, dengan status pinjaman dengan gaji 4 juta per musim. Tetapi beberapa hari terakhir justru dikatakan sudah berada di depan Milan ya dalam usaha merekrut wingback kanan tersebut. Kalau gua kok setuju ya teman-teman, kalau kita ngerekrut Walker, menurut gua ini akan jadi perekrutan yang sangat bagus. Karena kita sangat membutuhkan rotasi dari Dumfries di wingback kanan. Dengan kedatangan Walker mengisi posisi wingback kanan, berarti Darmian sudah bisa fokus menjadi center back saja. Karena menurut gua Darmian udah nggak bisa sih jadi wingback kanan, fisik dia udah nggak kuat lagi. Ya walaupun kalau dilihat dari sisi usia, Walker juga sudah tidak muda ya, 34 tahun. Tapi kalau untuk sekedar jadi rotasinya Dumfries, menurut gua masih sangat amat bagus lah. Apalagi kalau dilihat dari sisi pengalaman ya, dia juara Liga Inggris, Liga Champion, bermain di bawah asuhan Pep Guardiola. Jadi dia bisa menularkan mentalitas positif di ruang ganti. Ini berarti teman-teman, kalau Walker beneran jadi ke Inter, Tajon Buchanan nih yang mesti tersingkir ya. Dari wingback kanan dia akan menjadi wingback kiri, menjadi rotasinya Di Marco. Lalu kemudian Carlos Augusto akan ditarik mundur ya. Dia akan menjadi backup Bastoni, akan menjadi rotasinya Bastoni. Nah, dengan demikian akan ada satu pemain yang akan kehilangan posisinya, yaitu Palacios. Dan ini sepertinya akan menjadi pembenaran isu sebelumnya ya, bahwa Palacios akan dilepas di pertengahan musim ini dengan status pinjaman. Lalu lanjut kabar Mercato berikutnya lagi teman-teman. Inter dikabarkan selangkah lagi nih, tinggal finalisasi saja ya, merekrut dua talenta muda Argentina, yaitu Thomas Perez dan Matteo Silvetti dari Newell's Old Boys. FC Internews mengatakan bahwa dua talenta muda ini akan langsung dipinjamkan ke Como ya sampai dengan akhir musim. Lalu kemudian untuk musim depan, kedua pemain ini akan diproyeksikan bergabung bersama tim U23 di Serie C. Oke teman-teman, yang berikutnya gua akan mengundi ya pemenang giveaway tebak skor Inter Atalanta. Berarti ini yang benar adalah yang menjawab 2-0 ya, hasil semifinal Supercopa. Ini ada beberapa nama teman kita yang sudah menjawab dengan tepat. Langsung saja gua undi, gua klik ya teman-teman. Ya, siapakah yang akan menang? Wow. Ya, yang menang adalah Nizam Kroco.
Bro, silahkan langsung hubungi gua, akan gua transfer ya hadiahnya sebesar Rp100.000. Giveaway ini disponsori oleh salah seorang kawan kita dari Interisti Kalbar. Lalu kemudian yang berikutnya adalah giveaway kalender teman-teman. Sebelumnya gua mengatakan bahwa hadiahnya adalah 2 kalender Inter ya, untuk 2 jawaban terbaik. Nah, ini ternyata yang ngasih gua sponsor Interisti dari Jakarta mengatakan bahwa hadiahnya ditambah menjadi 4 kalender Inter bagi 4 jawaban terbaik. Dan dia sendiri sudah menentukan pemenangnya teman-teman. Jadi itu jawaban teman-teman gua berikan langsung ke orang yang ngasih sponsor untuk dia pilih. Untuk giveaway ini pertanyaannya adalah apa kunci kesuksesan Inter di bawah asuhan Inzaghi? Pemenang yang pertama adalah Nano Soekarno 17. Dia bilang begini, kunci kesuksesan Inzaghi tentu karena bisa membangun emosional dengan pemain sangat dekat sekali. Ketika dibutuhkan pasti memberikan yang terbaik. Lalu bla bla bla. Teman-teman bisa baca sendiri nih ya pada layar. Lalu kemudian pemenang yang kedua adalah Rama DJP. Dia bilang bahwa kunci kesuksesan Inter di bawah asuhan Simone Inzaghi, yang pertama adalah keharmonisan antar pemain. Lalu kemudian yang kedua adalah mentalitas para pemain. Selamat bagi Rama DJP. Kemudian yang ketiga adalah Gendut Zainal. Dia bilang begini, kunci kesuksesan Inter, para pemain memiliki komitmen tinggi, kerjasama tim, strategi yang tepat, dukungan penuh manajemen, kedisiplinan dan motivasi tim. Kemudian yang terakhir yang juga mendapatkan kalender Inter, pemenang keempat adalah Mustang Ipul. Dia bilang bahwa kunci kesuksesannya adalah Inzaghi pandai dalam rotasi dan kualitas pemain cadangan yang hampir setara. Selamat bagi keempat kawan kita ini. Silakan langsung hubungi gue ya untuk gue kirim kalendernya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk para sponsor karena terus meramaikan Cerewetin Inter ya, meramaikan pertandingan-pertandingan Inter. Sehat-sehat terus untuk kawan kita Interisti Kalbar dan Interisti Jakarta. Sehat-sehat terus untuk lo dan keluarga. Dan selain itu jangan lupa teman-teman ikutan giveaway tebak skor Inter Bolonya berhadiah Rp100.000. Informasi lebih lanjut silahkan cek Instagram gua @cekinggita. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan Cekinggita, nyerewetin apa aja.